Halo guys, jumpa lagi di channel saya di Madnor Motor Channel. Pada kesempatan kali ini kita dapat garapan Yamaha Lexi yang mengalami kerusakan pada bagian spol ACG, dan motor ini habis dari bengkel lain ya guys lah. Dan motor ini karena korban malah praktek oleh bengkel lain. Nah, jadi untuk bengkelnya tidak bisa kita sebutkan ya guys ya. Nah, kenapa jadi korban malah praktek? Karena motor ini mengalami kerusakan di bagian spol ini bukan karena masalah konsel atau apa ya guys ya, karena dari bengkel lain itu melepas untuk bagian magnet itu menggunakan trekel segitiga, karena untuk bagian drat tengah untuk trekel biasa itu nggak bisa, soalnya dol dipaksa sama dia ya guys ya, dan mengakibatkan untuk gumparan spol itu rusak karena baut trekel lubang 3 itu dia mengencangkan bautnya terlalu ke dalam, mengakibatkan kerusakan pada bagian spol. Nah, jadi motor ini sebenarnya bagus dari yang punya, hanya saja rembes bagian askrok atau sialnya rusak. Jadi minta gantikan itu, dan ternyata untuk motornya sama bengkelnya itu tidak bisa ngelepas untuk bagian magnetnya ya guys ya. Kemungkinan mungkin kurang teknik atau gimana. Nah, jadi mengakibatkan baut-baut dari magnet itu mengalami rusak ya guys ya. Dan untuk bagian magnet itu biasanya kan kalau standarnya menggunakan baut trekel mor biasa itu yang dimasukkan dari as itu. Nah, jadi berhubung dari di situ rusak, jadi ada dua tahap untuk proses pelepasan magnet itu ya guys ya. Bisa menggunakan trekel lubang 3 dan juga menggunakan trekel dart 1 yang di tengah itu. Nah, jadi berhubung dua-duanya itu rusak, mengakibatkan sel itu tidak bisa diganti sama bengkel lain itu guys ya. Nah, yang sudah terlanjur semuanya rusak, magnetnya sebagian dol untuk drat-dratnya, dan juga spolnya rusak. Nah, yang namanya udah kecewa dibawalah ke bengkel saya ya guys ya. Nah, jadi begitulah untuk kronologi dari motor ini. Nah, jadi pada kesempatan kali ini kita hanya meneruskan ya guys ya. Mohon maaf untuk proses pelepasan dari magnet motor ini tidak sempat kita tayangkan karena kemarin banyak kerjaan untuk di bengkel. Jadi kali ini kita hanya menayangkan video bagaimana untuk cara pemasangan komponen di bagian magnet ini guys ya. Nah, di sini yang pertama kita ganti selnya menggunakan yang baru. Nah, ini yang ori ya guys ya. Nah, jadi untuk spolnya ini dia kita pasang yang copotan ya guys ya, karena untuk yang barunya itu lumayan mahal. Kalau nggak salah di tempat saya itu 900-an lebih kalau yang orinya ya guys ya. Berhubung dananya yang punya motor ini terbatas, jadi kita carikan copotan dari bengkel-bengkel lain ya. Kebetulan untuk semuanya ini ada di bengkel teman saya, jadi saya beli. Nah, jadi alhamdulillah untuk motor ini sudah bisa teratasi semua, tinggal ke proses pemasangan untuk bagian komponennya guys ya. Nah, jadi teman-teman yang baru bergabung jangan lupa dibantu like, di subscribe, dan di tekan loncengnya juga agar dapat notifikasi dari video-video terbaru saya ya guys ya. Nah, jadi di sini untuk selnya sudah selesai, lanjut kita ke pemasangan untuk di bagian spol ACG-nya. Nah, di sini untuk spol ini satu paket sama sensor CKP. Jadi tinggal dipasang aja ya guys ya. Mudah-mudahan untuk spol ini berfungsi dengan
Nah, ini lanjut kita ke proses pemasangan untuk soket-soketnya nih guys ya. Nah, jadi soket-soket ini harus terpasang semua, jangan sampai ada yang longgar, karena kalau longgar mengakibatkan tidak berfungsi ya guys ya. Nah, di sini biasanya untuk penyakit Yamaha Lex ini mengalami gosong untuk bagian soketnya, jadi perhatikan di situ ya guys ya. Jadi tidak semua spool itu tidak mau starter ataupun tidak mau nyetrum itu dia mengalami kerusakan di bagian spool, dan kebanyakannya untuk penyakitnya hanya di soket bagian ini guys ya. Lanjut, pastikan untuk baut-baut kencang, lanjut kita pasang untuk bagian magnetnya, dan paskan untuk bagian sepi agar dia pas ya guys ya. Nah, ini serasa sudah kencang, lanjut kita pasang untuk bagian ringnya. Lanjut kita gunakan kunci 17 sok untuk mengencangkan baut magnet ini guys ya. Ya, di sini kita gunakan impact biar lebih mudah. Jadi kalau teman-teman yang tidak ada impact bisa menggunakan kunci manual, kunci sok, dan ditahan menggunakan baut ya guys ya. Nah, nanti selesai kita pasang, kita tes drive terlebih dahulu agar tahu berfungsi atau tidak. Kelihatan nggak? Kelihatan. Oh ya. Kicknya ini ya. Tes ya. Nah, alhamdulillah untuk motornya sudah berfungsi dengan baik. Kelihatan ya lah. Kelihatan semestinya starternya sudah bisa dan sudah gas. Lanjut kita ke proses untuk pemasangan bagian radiator dan komponen lainnya. Yang pertama kita pasang untuk bentukan radiator yang bisa kan untuk posisinya dan posisinya pas, dan juga untuk bagian kabel-kabel dan spoil itu benar, karena kalau kurang pas nanti Skipkan dulu aja. Mau milih bautnya mana-mana ya. bisa. Ya action. Nah, jadi ini lanjut kita kencangkan menggunakan kunci 8, ada kunci satuan baut, di sini ada 4, menggunakan baut 8 kita kencangkan menggunakan kunci T8 ya guys ya. Mohon maaf untuk videonya ini sedikit lebih panjang dari biasanya karena teman-teman sebagian ada yang komen, "Bang, jangan di skip." Nah, jadi sebenarnya selalu salah untuk bikin kontennya guys ya, terlalu panjang kadang di komen, kependekan dipercepat di komen juga, jadi ya begitulah netizen guys ya. Ini lanjut kita pasang untuk bagian kipas, ini ada 3 buah baut menggunakan baut 10 kalau yang standarnya, dan di sini untuk baut 3 ini sebenarnya dol ya guys ya, tapi sudah saya perbaiki kemarin karena dari bengkel lain itu semuanya dol, aduh ribet sih ya guys ya. Mulainya pinjut. Bagian pecah dan supaya beban dipasnya sangat berat karena dia menginginkan untuk radiator sistem pendinginan ya guys ya, karena kalau kipas ini tidak berfungsi mengakibatkan suhu mesin itu panas, karena ini kan kipas kan ya guys ya. Jalan terus Ini sama kita merah. kencangkan, nanti Apa-apa. lanjut Ini kan cukup kita ya. isi radiatornya dan juga cadangannya guys ya. Ini harus cadangan untuk Kelihatan lah. sini untuk bautnya jangan lupa dipasang, bisa kita kencangkan menggunakan obeng biasa maupun obeng mata ketok ya guys ya, karena kalau di bengkel menggunakan mata ketok. Kalau kalian nggak ada mata ketok bisa gunakan obeng seperti ini, karena untuk tutupnya ini plastik, jangan terlalu kencang juga ya guys ya. Ini lanjut kita pasang untuk radiatornya, ada 4 baut menggunakan baut 10, dan kencangkan menggunakan kunci 10 T atau Y, dan bisa juga menggunakan kunci sok 10 guys ya. Jangan lupa untuk lemnya dipasang, karena kalau lupa nanti dia menyebabkan bonus dan juga untuk bagian atas itu ada selangnya juga, dan kita pasang semua
pastikan semua kencang kalau hendak menggeser kamera agar aja yang misalnya motornya jarak berfungsi jauh itu di dengan skip benar. hanya pindah jadi kita ke belakang skip tadi bila benar awal. Nah, di sini ada 4 buah baut untuk baut radiatornya dan 1 buah baut untuk klem menahan selang cadangan itu ya guys ya. Ini semuanya menggunakan kunci baut 10 dan mengencangkannya menggunakan baut 10T. Nah, jadi untuk yang bagian selang itu adalah menggunakan baut 10 juga tapi pendek ya. Jadi untuk teman-teman Berapa menit yang hanya kalau memperbaiki 4 pastikan untuk baut-baut itu ingat edit berarti tadi atau 3 dipisahkan biar lebih mudah untuk pemasangan, karena biasanya orang bengkel aja kadang-kadang bisa lupa untuk posisi bautnya guys ya, karena manusia itu tak luput dari kesalahan. Maha benar itu hanyalah Tuhan yang maha kuasa ya guys ya. Nah, ini kita kencangkan, nanti lanjut kita isi untuk air radiatornya dan juga untuk cadangannya ya guys ya, karena cadangan itu penting juga. Misal habis di bagian radiator masih ada air cadangan. Nah, jadi untuk air radiator ini sudah ada lampu indikator di speedometer, jadi apabila lampu itu menyala berarti untuk air radiator itu kurang ya guys ya. Nah, di sini gunakan mata ketok ini guys ya, bisa juga menggunakan kunci L untuk melepas tutup radiator ini, karena berbeda dari motor. Karena kalau motor dulu itu tutupnya itu menggunakan tutup besi, jadi untuk melepasnya itu mudah ya guys ya, menggunakan tangan juga bisa, tapi kalau untuk sistemnya sistem gas jadi agak susah, biasanya kencang. Nah, jadi untuk pemasangan ini jangan juga terlalu kencang ya guys ya. Nah, dan di sini lanjut ke isi untuk air radiatornya, berhubung radiator yang yang Hondanya habis, jadi kita menggunakan air radiator biasa ya guys ya, tetapi aman-aman saja untuk air radiator ini karena khusus didesain untuk air radiator. Jadi untuk teman-teman biasanya banyak yang isi menggunakan air biasa, itu tidak baik ya guys ya, karena dia tidak mengandung zat kimia. Karena kalau air radiator khusus untuk motor ini dia sudah dari pabrikan itu. Nah, jadi sebelum pemasangan tutup, jadi kita hidupkan dulu agar air radiator itu sirkulasi guys ya. Nah, kalau tidak kita hidupkan dia tidak mengalir. Jadi biasanya untuk motor ini kita hidupkan dia mengurang, karena mengisi untuk celah-celah yang kosong di dalam mesin itu bisa, karena akibat kita bongkar itu biasanya untuk air radiator motor maupun mobil ini dia mengalami udara terkurung di bagian dalam mesin. Tapi kalau kita hidupkan dia itu sirkulasi, dipompa oleh water pump, jadi dia terisi dengan penuh ya guys ya. Nah, ini sesudah kita isi, lanjut kita pasang untuk tutupnya. Di sini untuk tutupnya ini menggunakan baut 8, ada 3 buah baut. Lanjut kita kencangkan 3-3-nya ya guys ya. Nah, jadi teman-teman kalau untuk mengencangkan baut kecil ini harus perasaan. Biasanya kalau orang biasa itu dia tidak terlalu tahu untuk kencangannya guys ya, jadi menyebabkan baut patah. Nah, itu patah, kalau ini patah penting bautnya besarnya. Oh, ini pas nih. Iya. Nampak ya lah. Nah, ini sudah kencang. Lanjut yang terakhir kita pengecekan atau pengisian ulang untuk air radiator cadangannya guys ya. Nah, jadi untuk teman-teman yang belum tahu, jadi untuk air cadangan yang Galaxy ini dia di bagian alas kaki ini, Skip bang, para ini ada baut menggunakan
ring kembang, dibuka, lalu di dalamnya itu ada tutupnya menggunakan karet ya guys ya. Jadi dibuka lanjut ditambah. Nah ini tutupnya karet, ini kita tambah sedikit ya guys ya. Nah kalau bisa, kalau untuk isi airnya jangan terlalu penuh ya guys ya, biar ada celah udara. Nah, jadi sebenarnya kalau untuk di bawah itu ada batasnya guys ya, jangan terlalu penuh. Nah tetapi untuk motor ini baru dibuka, jadi mungkin ini agak penuh sedikit nggak apa-apa ya guys ya, karena nanti diisap oleh radiator atau water pump, dia nanti ngurang sendiri. Ini lanjut kita pasang untuk karpet kakinya ini guys ya. Nah ini jadi mungkin videonya cukup sampai di sini. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Sekian.